Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ari. Gua Agus. Kita ada di episode ke-6 podcast Sahabat Berbagi. Sebelum mulai, kita semuanya di podcast Sahabat Berbagi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Nah, berarti kita udah lewat Ramadan ya. Yes. Dulu kalau Ramadan kita berdua karena setan dikurung. Selesai Ramadan setannya muncul. Betul banget. Cakep. Jadi Inilah benar akhirnya. bahwa selama bulan Ramadan setan dikurung. Selesai bulan Ramadan Muncullah dia. tampil. Waktunya kita interview dia. Iya, kenalin dong, Gus. Oke. Ini teman-teman sekalian, kita akan membawa tamu spesial yang tidak lain adalah dari tim Sahabat Berbagi. Mendingan dia langsung deh. Oke. Silakan. Thank you Mas Agus. Ya. Halo teman-teman, saya Adi Nugoro. Ya, kebetulan saya diberikan amanah di Sahabat Berbagi ini sebagai partnership management. Jadi sehari-harinya tuh saya tuh ngajakin partner-partner, kemudian juga teman-teman di Sahabat Berbagi untuk berfastabikul khairat ya, sama-sama menyebarkan kebaikan bersama Sahabat Berbagi. Jadi ini menarik ya teman-teman, kita mau sharing juga bahwa kita ngajakin teman-teman untuk berpartisipasi melalui Sahabat Berbagi berwakaf. Ya. Tapi berwakaf itu mau disalurin kemana? Nah, kita punya banyak partner yang luar biasa dan Kang Adi ini istilahnya orang yang di balik layar, ya kan? Bukan setan. Cuman mirip aja dikit. Sekarang kita bawa dia ke depan untuk nanti kita kan ngobrol-ngobrol. Jadi partner-partner kita yang luar biasa di Sahabat Berbagi ini, nah itu hasil kerjanya Kang Adi. Iya benar. Kenapa? Karena memang Kang Adi nggak cuman hanya mencari partner ya, tetapi seleksi juga nih. Mana yang kredibel, accountable, supaya apa? Supaya niatan wakaf yang kamu sampaikan itu benar-benar tersampailah kepada pengelola yang tepat. Yang amanah. Yang amanah. Kayak Gitu, yang amanah. Karena ada hadis sih sebetulnya ya. Kalau misalnya kita tuh cari partner, cari nazir itu harus yang amanah. Karena katanya semua nazir itu akan masuk neraka kecuali mereka yang amanah. Wah, berat kan ya? Serem-serem. Jadi kita di sini. Serem banget nih. Itu kamera biasa langsung ke Adi, waspadalah. Oke. Nah sekarang menariknya gini deh. Boleh gak sih cerita selama menggerakkan wakaf di Sahabat Berbagi ini apa sih fenomena yang terjadi gitu? Nemu-nemu apa gitu, Kang Adi? Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita ya. Banyak sekali pengalaman kita selama beberapa bulan terakhir dengan Sahabat Berbagi terutama ya. Itu memang agak susah. Kalau kita ngajak kebaikan tuh memang agak susah sebetulnya ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat betul-betul potensinya justru besar sekali. Ini menarik. Kita ngajak kebaikan agak susah. Lu ketemu Agus mulu kali. Harus ganti. Bener serius susah. Serius, kadang-kadang gini loh. Orang terutama kalau kita bicara masalah wakaf. Belum tentu mereka semua ngerti tentang itu wakaf. Ya kan? Udah gitu yang kedua, kalaupun dia mengerti tentang wakaf, belum tentu dia mengerti belum tentu dia berpikir bahwa wakaf itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi mikirnya wakaf masih itu mahal. baru haknya sebagian orang lah. Betul. Yang mampu Privilege doang. ya orang-orang mampu. Exactly, benar. Kalaupun dia sudah tahu bahwa semua orang bisa berwakaf, nggak ngerti caranya. Menarik. Nah, jadi dengan 3 hal itu sebetulnya kalau kita di Sahabat Berbagi kita memberikan solusi untuk 3 hal tersebut. Ini menarik ya. Dari curhat tiba-tiba promo. Jadi ini ada yang ngajarin, ada yang buat skrip apa gimana? Benar-benar dari banyak layar muncul. Curhat sebetulnya curhat. Nge-twistnya asik banget. Banyak ngerti. Itu makanya, oke lanjutan dulu promonya silakan. Iya. Ini kayaknya bakat sales ya. Pura-puranya susah tapi padahal ngajakin gitu ya. Ayo lanjut. Jatuh di situ challenge-nya, dan challenge itu benar-benar sebetulnya ya kita bisa mengatasi challenge itu sama-sama. Ya, jadi kita harus berjamaah, kita semuanya juga melakukan kayak literasi kepada masyarakat, kepada teman-teman, dan itu sebenarnya kuncinya supaya kita semuanya bisa berhasil sukses dalam hal ini di Sahabat Berbagi tentunya. Kita gotong royong. Kita gotong royong. Tadi kalau secara perjalanan wakaf individu tuh ada yang bisa diceritain sih kan? Iya. Nah, kalau perjalanan wakaf individu sebetulnya kalau saya sendiri ya secara pribadi kita sudah mengenal wakaf sudah cukup lama, kita sudah mulai berwakaf dan sekarang kita nemu bahwa wakaf itu sebenarnya gampang kita lakukan. Dunia digital itu sudah sesuatu keniscayaan yang harus kita lakukan seperti gitu. Nah, ini sebenarnya perjalanan wakaf. Kalau kita lihat journey dari wakaf
ternyata memang di dunia digital ini yang kita sekarang kita wadahi dengan yang kita punya sahabat berbagi. Dan ini menurut saya adalah suatu solusi dari perjalanan wakaf yang setiap orang bisa lalui. Oh, oke. Iya. By the way, ngomong soal wakaf gotong royong nih. Dan kita semua kan udah aktif di sahabat berbagi lah. Kita udah mulai perjalanan wakaf kita masing-masing. Gue tadi sempat ngintip punya lu sih Gus. Lihat potensi angka kebaikannya itu udah lumayan Gus. Ada pepatah lama kan bilang gini. Kalau lu berbuat baik dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang lu berbuat baik tangan kanan, tangan kiri lu ajak berbuat baik sekalian. Jangan tangan kiri nganggur. Biar maksimal gitu. Biar Biar maksimal. Nah, jadi Gus, poinnya adalah sharing dong. Tadi berapa sih jumlahnya? Potensi kebaikan. Memang gue sendiri kalau dari aplikasi sahabat berbagi sudah kelihatan. Dari wakaf potensi bersama, yaitu wakaf gotong royong ini sudah terkumpul 500 juta. 500 juta. Ya, 500 juta itu dari 71 sahabat. Dalam berapa orang? Apa maksudnya dalam berapa lama lu bisa? Kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan. 3 bulan. Hebat coy. Iya. Nah ini sebenarnya apa namanya ya? Seneng ya kalau misalkan kita secara individu sudah memulai perjalanan wakaf, lalu ada yang ikutan bergabung dengan kita, seneng banget. Ini maksudnya kita sengaja mau kita bahas sedikit nih, Kang Adi sama Agus. Gini, kan kita memang dari dulu kita bicara soal wakaf gotong royong. Kita mau masuk surga nggak mau sendiri-sendiri, kita mau masuk rame-rame. Kemudian gini, kayak gue punya niat, gue pingin wakaf 1 miliar. Tapi kan 1 miliar gue nggak mampu gue wakafin langsung 1 miliar dari gue. Makanya kan gue ajak lu semua, istilahnya gue ajak teman-teman yang lain. Sekarang kan Agus sama. Lu berapa sih sekarang kalau ngomongin perjalanan wakaf lu punya cita-cita wakaf lu berapa? Yang jelas gini. Gue 1M waktu itu. Dan sekarang baru kumpul 200 juta kurang dikit. Iya. Sekarang gue sih sebenarnya kepengin sebanyak-banyaknya gitu ya. Sekarang 500. Gue bikin double deh. 1M juga deh. Nah, misalnya 1M berarti itu penting banget. Lu udah ngumpulin dengan mengajak orang lain bergabung di sahabat berbagi. Lu udah ngumpulin potensi wakafnya sebesar 500 juta sekian. Itu gila lu. Gila. Iya. Betul. Punya lu? Gue dari 54 orang sekarang sudah terkumpul 500 juta pas hari ini. Nah loh. Jadi teman-teman saya lah yang paling terbelakang. Lo punya berapa gitu? Hah? Lo punya berapa? Sahabat wakaf yang gue ajak masih kurang dari 20 orang. Dan potensi angka kebaikannya belum sampai 200 juta sih. Dikit lagi 200 juta. Tapi alhamdulillah loh. Alhamdulillah. Dan itu kan sama. Perjalanan wakaf gue kan baru gue mulai. Dan pertanyaannya gini. Jangan-jangan bohongan. Ya, buktiin aja langsung. Iya, langsung aja cobain aja karena begitu teman-teman sekalian nih ya bergabung di sahabat berbagi, startnya mulai cuma 50.000, tapi jangan ke gue dong, gue 50.000, kalian juga bisa lebih lah ya. Ya. Nah, semakin besar kontribusinya, semakin besar potensi wakaf yang diperoleh. Misalkan taruhlah satu orang potensi wakafnya 20 juta, kemudian ngajak orang kedua kan jadi 40 juta, 5 orang udah 100 juta. Artinya konsep wakaf gotong royong itu tuh sangat mudah direalisasikan. Ini sekarang mulai masuk tempatnya Kang Adi lagi. Nah, Kan dari 500 juta sekian yang Agus punya atau 200 juta sekian yang gue sekarang punya, itu kan di belakangnya akan tersalurkan ke banyak partner, ke banyak nazir. Itu yang tadi kita cerita Kang Adi istilahnya yang istilahnya bekerja sama ngajakin partner-partner yang amanah tadi. Kebetulan gue sama Adi sih juga udah lama, kita juga dulu menyaksikan perjalanan wakaf kita yang lain ya, istilahnya kita udah nyalurin punyanya si A, si B ada. udah berapa banyak tuh ya? Ya kita waktu itu kalau dipikir-pikir sama dompet duafa aja ada 9 kali. 9 orang yang sudah 9 tertunaikan wakafnya. Totalnya gue nggak terlalu ingat, tapi gue ingat banget fenomenal lah itu. Ada yang jadi masjid, ada yang di Jogja, ada yang di Bogor, ada yang di balik ke Banjarmasin waktu itu ya. Balik kota apa? Samarinda. Oh Samarinda. Kang Adi yang kesana kan? Iya. Iya. Oke, berarti sebenarnya memang ini terbukti gitu ya. Proof bahwa yang namanya wakaf melalui manfaat asuransi itu memang jalan dan lebih besar nominalnya dibanding kontribusinya. Nah dulu yang gue ceritain itu tadi sama Kang Adi itu kita belum ngomongin teknologi. Ya. Belum, kita masih face to face. Kita sekarang Iya. istilahnya buat teman-teman atau sahabat yang di Kalimantan, yang di Papua, yang di Sulawesi, Sumatera, kita bisa eratkan ikatan kebaikan kita. Dengan cara lebih gampang lagi, online, 24 jam. Gak usah ketemu langsung gitu kan, aplikasi sudah selesai. Dan satu lagi yang menarik Mas Agus sama Mas Hari.
kita sekarang dimudahkan dengan online digital. Dan kalau kita ngajak orang lain, maka kita bisa mendapatkan ujroh sebetulnya. Alhamdulillah. Ujroh itu apa sih sebetulnya? Ujroh itu kayak fee, kayak hadiah karena kita sudah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Gitu. Nah, itu ada di Sahabat Berbagi itu sebenarnya. Ini menarik sekali bahwa sebetulnya kita tuh menghargai juga dan kita harus dihargai atas segala usaha kita. Oke, berarti Jadi ini menarik nih. Iya. Kalau kita bicara hadisnya ya, istilahnya kan barang siapa mengajak orang berbuat baik, maka baginya seluruh pahala dari kebaikan orang tersebut tanpa ngurangin pahala yang Betul, berbuat baik. tidak Ya kan? mengurangi sepeser pun Nah dari pahala. itu kalau ngomongin pahalanya itu. Tapi kita tarik lagi dalam konteks Sahabat Berbagi dan kita menghargai tadi orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, ada ujroh di sana. Ujroh istilahnya ada hadiah lah, ada dana kebajikan di sana. Dan itu jumlahnya gimana? Kan lu yang ibaratnya udah pada ngajak 50 orang, coba. Jumlahnya sebenarnya cukup menarik ya, Mas Ari, Mas Agus, sebenarnya cukup menarik sekali jumlahnya, dan itu bisa nambahin kita punya jajan sebetulnya, gitu. Nominalnya mungkin sekitar 30%, tapi ingat itu tidak sama sekali mengurangi dari nilai wakaf yang Itu kita yang penting. salurkan. Nah, Jadi esensinya benar ya. Pokoknya ujroh yang diberikan itu tidak mengurangi Jumlah wakaf yang kita akan tunaikan. Yang akan ditunaikan. Betul, sama sekali. gue Jadi jadi itu- baru inget sih. Sekarang kalau yang gue punya seperti ujrohnya sudah lumayan ratusan ribu. Sebenarnya itu juga gue bisa pakai untuk berwakaf lagi sebenarnya. Bisa, itu dia. Jadi esensi wakaf gotong royong, lu ngajak orang lain untuk istilahnya bersama-sama bergotong royong menunaikan wakafnya, tapi di satu sisi dengan ujroh atau dana kebaikan tadi, lu juga sebenarnya udah bisa itu masukin lagi aja kontribusi wakaf berikutnya Oh, tambah besar lagi. atas nama besar kita. lagi, atas nama Atau gini, jangan atas nama kita aja. Misalnya terus terang orang tua saya udah almarhum kan, bapak Iya. ibu. Saya masukin aja misalnya atas nama wakifnya diniatin nih buat nama ibu almarhum, Wah, itu buat luar nama biasa. ayah almarhum. Iya. Jadi gabungan anak soleh. Iya, Soalnya. itu kan kapitalisasi pahala lagi. Iya, bener-bener, Konsisten. Pahala anak solehnya dapat. Wakafnya. Istilahnya bapak ibu Amal yang jariahnya kebetulan juga udah Amal almarhum. jariah dapat, tinggal Dapat. ilmu. Iya. Tinggal ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini kan kita lagi sharing. Gila. Kalau di episode sebelumnya kan kita bilang waktu tamunya Bang Bobi, kita sampaikan bahwa manfaatnya itu untuk wakaf, tetapi juga untuk keluarga. Iya. Sekarang ada Kang Adi tambah lagi satu lagi. Betul. Manfaatnya untuk diri sendiri. Yang berupa ujur tadi gitu. Berarti triple manfaat. Iya. Betul. Kita kepingin sih ya panjang lebar, tapi aku rasa kesempatan sekarang kita minta Kang Adi deh untuk kasih pesan-pesan apa gitu Kang, supaya semua sahabat-sahabat ini segera bergabung dengan aplikasi. Siap. Jadi teman-teman semuanya, kita di Sahabat Berbagi tentunya kita akan sangat senang sekali bagi teman-teman kalau mau bergabung ya. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Bahkan sebetulnya kita setiap 2 kali seminggu kita buka kelas ya, nanti mungkin ada linknya di bawah sini nanti ya. Oke. Kita buka kelas umum, siapapun boleh ikut di kelas itu. Ya insya Allah ada ilmunya. Dan insya Allah kita juga bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengajak kebaikan bagi semua orang. Nah gitu. Sebelum lupa nih Mas, kita juga ada semacam kuis. Wih, oke. Ini Sebelum menarik lupa nih. ada kuis nih bagi Tolong teman-teman diperhatikan, semuanya. ya. Nah, tolong tulis di sosial media kalian apa sebetulnya alasan kalian untuk bisa berwakaf atau bersedekah pada hari ini juga. Kok sosial medianya kalian? Sosial medianya kita. Oh, sosial media kita juga Kalau ya. sosial kalian mesti dicekin dong orang. Enggak, sosial media kita di tag di kita. Oke. Gitu ya, apa alasan kalian supaya kalian bisa melakukan wakaf hari ini juga. Oke. Gitu. Sebutkan alasannya apa? para sahabat berwakaf sekarang juga. Sekarang juga gitu ya. Hadiahnya ada nggak? Ada hadiahnya. Apa tuh? Hadiahnya nanti kalian bisa bergabung di Sahabat Berbagi 3 bulan pertama kita akan fasilitasi. Akan kita Oke, kasih hadiah. jadi Kontribusinya. kontribusi wakaf sahabat yang jadi pemenang ditanggung dulu Tanggung dulu nanti 3 bulan. sama Kang Adi. Oke. Ya udah berarti ini sekaligus bisa coba-coba gitu ya. Boleh ikut nggak kita? Boleh. Janganlah, nggak mau. Ini kayaknya kayak garmin air laut nih. Jangan. Tapi gue sekarang terpacu sih gue. Kita harus berkompetisi gitu dengan lu yang udah ngajak segitu banyak orang, kemudian potensi dana kebaikannya gue yang paling bontot di sini. Wah. Kita kejar.
Kalau gitu kita cek nih bulan depan ya. Habis kita cek. Berapa kira-kira bulan ini? Ya, tapi ini semangat kita untuk menggerakkan wakaf ya. Wakaf gotong royong sama-sama. Semakin besar, semakin banyak sahabat kita ajak, semakin besar potensi wakaf. Oke. Gus, jadi teman-teman atau sahabat jangan lupa tadi ada kuisnya. Kang Adi udah kasih kuis ya. Sebutkan alasan kalian ingin berwakaf saat ini juga. Ya kan, tag akun sahabat berbagi apps. Betul. Kemudian pemenangnya nanti akan mendapatkan kontribusi wakaf selama 3 bulan. Nah itu ya. Cuman sekarang aku narik lagi masalah ujroh tadi sih, menarik. Maksudnya gue pengen garis bawahi bahwa itu nggak main-main loh. Jadi satu, itu buat kalian atau sahabat yang membutuhkan itu akan jadi potensi pendapatan. Jadi kalau kita punya cerita kemarin ngobrol-ngobrol juga sih dengan Nazir, ada yang memberdayakan dari mustahik akhirnya dia jadi malah bisa orang yang melakukan wakaf. Ini adalah salah satu caranya dong. Misalnya gue akan share juga, gue pernah dapat ujroh hampir 500.000. Alhamdulillah. Bulan. Nah sekarang kalau itu konsisten dan itu konsisten diterima, itu menurut gue ya luar biasa. Itu berarti pahala dapat insya Allah gitu kan. Manfaat tunai juga langsung dapat. Kita kan tadi bilang pahalanya dapat. Kemudian tadi potensi pendapatan sekaligus kalau kebetulan misalnya sahabat punya kelebihan ya digunain aja buat memperbanyak wakafnya tadi. Iya. Wakaf zaman now nih sebetulnya nih. Wakaf zaman now bukan karena mampu tapi karena mau. Oke, Kang Adi, kita tahu bahwa Kang Adi sibuk ya. Jadi aku rasa kita cukupkan sekarang. Boleh. Senang sih ngobrol-ngobrol sama Kang Adi dari dulu kalau soal wakaf. Soalnya ini kan makanya kita pakai maskeran. Realnya kan kita kebanyakan WFA nih teman-teman. Jadi ini beneran ketemu. Jarang-jarang kita ketemu. Kita harus menjaga prokes ya. Jadi sehat juga, sehatnya sehat jasmani dan rohani. Betul. Amin. Jasmaninya begini, rohaninya ya lewat wakaf ya. Oke, so gimana kita tutup? Kalau gitu kita ketemu lagi di podcast Sahabat Berbagi selanjutnya. Saya Ari Wibowo. Saya Agus Ismail. Saya Adi Nugoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.